Maka dari itu saya akan langsung membuktikan, langsung praktek saja. Lebih cepat mana antara pembasmian dengan menggunakan insektisida atau dengan Mama Lemon ini, cara murah. Bahkan ini ada yang kemasan 1000 ya. Kalau ini saya menggunakan kemasan 4000. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Di video ini saya mau berbagi mengenai tentang beberapa masalah yang sering kali kita hadapi ketika kita membuat kompos, yaitu terdapatnya binatang-binatang atau serangga-serangga yang hinggap atau yang ada di dalam kompos yang kita buat ya. Contoh yang saya alami yaitu ketika saya membuat, ya sebenarnya sih bukan kompos ini, tapi ini adalah campuran dari media tanam yang saya gabungkan antara sekam bakar, kemudian sekam mentah, lalu juga ada sedikit bagian dari kompos buatan sendiri ya, kompos dari rumput liar dan juga kompos dari kulit buah-buahan atau sampah dapur. Dan ketika kita membuat pengomposan hampir selesai, antara sekitar 1 bulan 2 bulan, kita akan mengetahui atau menemui beberapa serangga seperti ini. Yang saya alami di sini adalah gurem. Sering kita melihat gurem itu nampak di bahan untuk media tanam kita ya. Ini kelihatannya sedikit, tapi ketika kita siram seperti ini, nanti dia akan keluar semua. Tunggu sesaat. Nah, gurem-gurem itu mulai keluar. Banyak sekali ya. Sini juga. Gurem-gurem itu bersarang di media tanam atau di kompos yang kita buat. Dan pertanyaannya adalah, apakah berbahaya bagi tanaman? Selain gurem juga kita sering menemui beberapa serangga atau binatang seperti apa ya namanya, larva atau kepompong dari ulat. Entah serangga apa itu, yang jelas berupa masih kepompong ya. Selain itu juga kita juga kadang menemui ada semacam lipan atau juga serangga lainnya. Intinya pertanyaannya pas seperti yang tadi saya bilang, apakah berbahaya bagi tanaman? Dan saya jawab tidak, karena ketika kita melakukan pengomposan, suhu di sekitar kompos yang kita buat itu akan naik, sehingga banyak serangga seperti semut atau serangga-serangga lain yang bersemayam di sekitar area pengomposan itu. Jadi jika kita biarkan saja, apakah berpengaruh untuk tanaman? Ya tentu saja tidak. Hanya saja terkadang beberapa orang tuh sedikit geli ya, atau gimana, tidak nyaman melihat serangga-serangga yang mengumpul di area media tanam yang kita buat. Jadi kalau saran saya sih sebenarnya biarkan saja. Nanti seiring waktu dengan kita rutin menyiram atau memupuk dengan insektisida ataupun fungisida dan juga lainnya, dia akan lambat laun dia akan pergi dengan sendirinya karena merasa tidak nyaman. Karena setiap hari kita siram, dia tidak nyaman dan akan pergi dengan sendirinya. Ini juga di beberapa kompos yang saya buat sendiri. Pembuatan saya itu menggunakan media karung ya. Ada beberapa yang bebas dari serangga-serangga seperti itu,
ada juga yang terdapat serangga-serangga juga seperti itu. Contohnya ini ada kompos dari beberapa bahan, kulit buah, kulit durian, kulit buah naga, kulit apa namanya, sayur-sayuran, dan juga ada beberapa kulit pisang yang saya campur dengan rumput dan juga bekatul ya, atau istilahnya dedak. Sedangkan ini ada kompos dari daun bambu. Kalau kompos daun bambu saya rasakan aman sekali, tidak ada serangga sedikit pun selama saya mengaduk-aduk atau mengacak-ngacak karung ini ya. Meskipun ada, pasti ya sedikit sekali lah, entah seperti semut, ini wajar kalau ada semut. Dan ini juga ada beberapa kompos dari buah-buahan busuk yang saya rasa memang ada nih. Seperti ini, dia ada semacam larva nih, entah ini kepompong atau larva jenis apa saya kurang paham, tapi yang jelas ketika saya membuat kompos dari bahan buah-buahan, dia selalu ada. Dan ini juga sama. Dan ini adalah kompos dari, malah banyak juga ini larvanya. Tuh, malah jadi tempat sarang larva. Tapi saya biarkan saja, karena nanti ketika dia dewasa atau menetas dari kepompongnya. Oh ya, ini kalau tidak salah adalah campuran dari bahan bekas pembuatan ekoenzim ya. Pembuatan ekoenzim, kemudian saya campur dengan bekatul juga. Ada juga kulit kacang di sini. Dan ini menghadirkan beberapa serangga, bukan beberapa sih, lumayan banyak serangga. Jadi saya rasa ada atau tidaknya serangga itu, ini juga ada apa namanya, burung juga masih ada nih. Ya, ada gurem yang lumayan banyak berkumpul di sekitar sini. Jadi saya rasa inti dari ada atau tidaknya serangga itu tergantung dari bahan atau material pupuk yang kita buat, kompos yang kita buat. Kalau yang saya rasakan, jika saya membuat dari bahan-bahan buah-buahan atau yang bersifat manis mungkin, itu sering terjadi seperti ini, atau sering didatangi dengan serangga-serangga seperti ini, atau bahkan semut ya. Di sini juga ada kompos yang sudah hampir kering malah, saking lamanya sampai ada warna seperti ini. Ini juga ada campurannya bekatul juga atau dedak. Ya, tetap ada semut dan juga ulat. Kok ulat, siapa namanya ini? Serangga inilah dia tuh, gerak-gerakan. Nah, tapi saya tetap biarkan saja, karena ini juga nanti misalkan kok mati di dalam sini, jika saya berikan E4 lagi, saya fermentasi lagi, nanti juga akan mati, kemudian akan menjadi bahan organik yang akan memperkaya dari kompos yang kita buat. Dan kembali ke intinya tadi, intinya adalah ketika kita membuat beberapa bahan, yang saya rasakan ketika saya membuat beberapa bahan yang materialnya berasal dari padi, entah itu sekam, kecuali sekam bakar ya, sekam mentah yang saya maksud, entah itu sekam, entah itu jerami, ataupun itu dari bekatul atau dedak padi, dia selalu ada serangga yang saya rasa jumlahnya agak banyak. Tapi jika saya menggunakan murni seperti kompos daun bambu, kemudian kompos dari rumput-rumputan, rumput liar, itu hampir tidak ada serangga seperti itu. Burung juga tidak ada. Paling kalaupun ada ya serangga-serangga jenis lain ya. Itu yang saya rasakan.
Dan jika kalian memang agak sedikit gimana gitu mengenai serangga-serangga seperti itu, kalian bisa memberikan insektisida atau juga menggunakan bahan seperti Mama Lime. Dan saya akan mempraktekkan lebih cepat mana reaksinya antara membasmi serangga-serangga atau hama-hama itu menggunakan Mama Lime dengan menggunakan insektisida. Langsung saja ya kita buat. Ini ya, untuk solusi murahnya saya cukup menggunakan ini apa namanya ya, sabun cair Mama Lemon. Maaf, bukan ikan, tapi memang namanya Mama Lemon karena saya rasa ini sangat bersahabat sekali dengan tidak terlalu berbahaya untuk digunakan sebagai pembasmi hama atau serangga-serangga kecil yang ada di sekitar media tanam kita. Kemudian satu lagi, kalian juga bisa menggunakan insektisida seperti ini. Hanya saja jika insektisida diberikan terlalu berlebihan juga agak takutnya nanti berdampak ke tanaman kita sendiri ya. Alih-alih kita memberantas hama, kalau terlalu banyak juga akan bahaya. Jadi saya sarankan untuk penggunaannya itu dosisnya sedikit saja, karena serangga yang kita basmi juga serangga-serangga kecil yang tidak terlalu berbahaya. Hanya saja kita kurang nyaman saja ya dengan keberadaan mereka di area pertanaman kita. Maka dari itu saya akan langsung membuktikan, langsung praktek saja lebih cepat mana antara pembasmian dengan menggunakan insektisida atau dengan Mama Lemon ini. Cara murah, bahkan ini ada yang kemasan 1000 ya. Kalau ini saya menggunakan kemasan 4000 karena kebetulan juga istri saya membutuhkan, jadi tadi beli dengan ukuran 4000. Langsung saja kita praktekkan.